sampai akhir zaman. Jadi saya akan bagikan firman Tuhan ini dari Kisah Rasul pasal yang pertama sampai Kisah Rasul pasal yang ke-28. Mungkin hari ini seri yang pertama, dan juga nanti minggu depan, dan juga minggu depannya lagi ada seri yang ketiga, supaya saudara mengerti tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen bukan sekadar diselamatkan, tapi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah rela untuk mau memberitakan firman Tuhan dimanapun juga Tuhan mengutus kita. Puji Tuhan, saudara di rumah bisa ikuti ibadah pada pagi hari ini, dan kita semua mari siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka kitab saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Hari ini saya akan bahas saudara tentang karya Roh Kudus dari Pentakosta sampai akhir zaman, dengan data-data Alkitab yang cukup banyak pada pagi hari ini, supaya kita mengerti bagaimana Tuhan pernah mencurahkan Roh-Nya sehingga ada satu kebangunan rohani yang terjadi luar biasa. Rasul-rasul dipakai dengan luar biasa. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Baca bergantian. Saya mulai ayat pertama. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yakni surat Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2. Sampai pada hari terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang dikatakan katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sama-sama, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, Roh Kudus merupakan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Satu hakikat, tapi ada tiga pribadi: Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan di sepanjang Perjanjian Lama, dan juga di dalam surat-surat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara, kita secara jelas membaca bahwa Roh Kudus tidak secara tertulis ditulis di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam keempat surat Injil. Tapi saudara dan saya, karya Roh Kudus itu sudah terjadi ketika langit dan bumi sebelum diciptakan, dan langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Tritunggal. Dan salah satunya adalah lewat karya Roh Kudus. Ketika saudara baca firman Tuhan, Roh Kudus itu sudah bekerja ketika penciptaan pada zaman Perjanjian Lama. Roh Kudus itu sudah bekerja ketika dia mengurapi hamba-hambanya untuk pelayanan. Roh Kudus sudah mengurapi orang-orang yang dia pilih untuk melakukan pekerjaannya selagi di zaman Perjanjian Lama. Nah, ketika saudara Yesus masih melayani, Roh Kudus belum menyatakan dirinya, karena Yesus masih ada bersama dengan murid-muridnya. Tapi ketika dia terangkat saudara, maka dia tidak meninggalkan murid-muridnya menjadi yatim piatu, tapi dia mengutus Roh Kudus agar Roh Kudus menjadi parakletos, menjadi pembela, penolong di dalam kehidupan mereka dan juga pelayanan mereka. Yohanes pasal 7 ayat 39. Saudara buka dengan saya. Mengapa Roh Kudus belum hadir pada waktu Yesus melayani? Yohanes pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-39. Silakan Mama Gembala membaca buat kita. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Jadi Roh Kudus akan datang ketika Yesus dimuliakan.
ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus baru menyatakan dirinya dengan jelas di dalam Alkitab yang secara tertulis bahwa dia ada bersama dengan para murid orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama. Nah, saudara dan saya, Roh Kudus, saudara, itu kalau kita belajar tentang pribadinya, dia adalah pribadi yang ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ketika Yesus terangkat, dia terus menyertai orang-orang percaya kemanapun mereka pergi. Dan ketika mereka memberitakan Injil, Roh Kudus menyertai mereka dan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan dan juga pelayanan mereka. Nah, Roh Kudus, saudara, itu berasal dari bahasa Ibrani yakni ruah, dan dalam bahasa Yunani disebut pneuma yang artinya nafas atau angin. Kemudian diterjemahkan menjadi roh yang artinya adalah pribadi yang menghidupkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan datang kepada kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, dan juga akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, Pentakosta sendiri, saudara, merupakan satu hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, yakni hari raya 7 minggu setelah Paskah, saudara. Nah, Pentakosta sendiri, saudara, itu dirayakan, saudara, supaya orang Israel mengingat 3 hal. Hal yang pertama adalah bagaimana Tuhan pernah memberikan hukum Taurat kepada mereka melalui Musa. Yang kedua adalah mereka mengucap syukur karena panen raya yang sudah mereka miliki dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga adalah melambangkan bagaimana Tuhan adalah pemilik daripada segala hasil panen mereka, atau dalam bahasa Alkitab disebut adalah buah sulung. Nah, ini perayaan Pentakosta, saudara, yang dirayakan, saudara, sejak orang Israel keluar dari Mesir. Mereka harus merayakan hari raya yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan salah satunya adalah hari raya Pentakosta. Nah, saudara dan saya, ketika Yesus mau naik ke surga, saudara, dia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Ini menarik, saudara. Kalau saudara baca tentang Injil, Yesus pernah mengecam Yerusalem. Tapi ketika dia mau terangkat ke surga, dia berpesan kepada para rasul agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem, supaya mereka menantikan janji Bapa. Nah, sementara mereka ada di Yerusalem, saudara, mereka bukan sekadar berdiam diri, saudara, tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka berdoa supaya Tuhan melakukan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Karena Tuhan pernah berjanji bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, ketika Tuhan mau bekerja, maka Tuhan pasti akan berjanji dan dia tidak akan pernah melalaikan janjinya, tapi dia akan menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya. Nah, saudara dan saya, hari ini semua orang di seluruh dunia merayakan Pentakosta. Ya, kadang-kadang, saudara, orang merayakan hari raya Pentakosta ini seperti biasa-biasa saja. Padahal harusnya, saudara, semua hari raya orang Kristen harus dirayakan dengan penuh kesungguhan hati. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus tidak menyertai kehidupan orang percaya waktu Yesus terangkat, maka mereka nol alias tidak bisa bikin apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan mereka, saudara, maka mereka akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Nah, saya mencatat, saudara, di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saudara perhatikan, saya baca buat saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka
duduk. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, dalam bahasa Ibrani disebut ruah, dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Artinya Roh Kudus itu seperti nafas ataupun juga seperti angin. Lanjut saudara, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh. Saudara perhatikan saudara, di situ tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kenapa saudara? Sama seperti lidah-lidah api yang hinggap kepada mereka. Kalau saudara baca surat Yesaya, maka saudara akan menemukan sebelum Tuhan memakai Yesaya, maka saudara tahu di jama bibir mulutnya saudara ada bara saudara, sehingga Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa. Coba saudara buka Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-6 saudara, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Silakan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yes. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Amen. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Perhatikan. Di tangannya ada bara api, atau ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Amin. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Yes. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Amin. Saudara perhatikan, sebelum Tuhan memakai Yesaya, dia harus apa saudara? Dipenuhi, mulutnya dijamah dengan bara api saudara. Kemudian dosanya diampuni, baru dia saudara mendapatkan firman Tuhan untuk dia sampaikan kepada orang-orang Israel. Dan ketika saudara baca ayat 9 dan 10, artinya apa? Walaupun mereka tidak mendengarkan khotbahmu, tapi teruslah menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara dan saya, itu pun juga yang terjadi pada hari raya Pentakosta, di mana saudara tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Saudara dan saya perhatikan, ketika Roh Kudus belum tercurah dalam kehidupan seseorang, dia belum mengalami pemulihan lawatan dari Tuhan, maka dia tidak akan dipakai oleh Tuhan. Karena dia masih najis, masih berdosa, masih penakut. Tapi ketika dia sudah dijamah, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa, yang siap dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita pun juga seperti demikian. Kalau kita ada hari ini saudara, ingat harus alami Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Jangan sekedar jadi orang Kristen yang berkata bahwa saya sudah orang Kristen sehingga saya hidup biasa-biasa saja. Tuhan mau kita bukan sekedar biasa-biasa, tapi kita mau melayani pekerjaan Tuhan supaya ada mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sebelum mereka diutus, saudara, mereka harus diam di Yerusalem menantikan janji Bapa. Yerusalem bisa berarti rumah kita. Di mana kita berada, kita harus apa, saudara? Menantikan janji Tuhan. Yerusalem juga bisa berarti gereja di mana kita ada. Kita bisa menantikan janji Tuhan sehingga kita bisa mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saya mencatat, saudara, apa saja karya Roh Kudus, saudara, pada hari Pentakosta. Yang pertama adalah Roh Kudus membaptis dan memberi karunia Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima yang tadi kita sudah baca, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa, saudara? Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus membaptis mereka, saudara, maka ada tanda-tanda, saudara, yang mereka alami pada waktu itu. Tandanya apa, saudara? Yakni mereka berbahasa roh. Makanya orang karismatik, orang Pentakosta percaya bahwa salah satu tanda, saudara, orang dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itu salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Kita harus perhatikan, ketika Roh Kudus tercurah, saudara, maka ada karya-karya yang terjadi. Dan yang pertama yang Roh Kudus kerjakan adalah dia membaptis dengan Roh Kudus, kemudian memberi karunia Roh Kudus. Saudara perhatikan pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudara perhatikan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sampai sini dulu, saudara. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Dan bahasa roh yang ada di dalam ayat ini, saudara, itu adalah senolalia. Senolalia artinya apa? Contohnya, saya tidak bisa bahasa Sumba, tapi ketika saya pergi pelayanan di Sumba, saudara, Roh Kudus bekerja untuk menginjili orang-orang di sana. Maka Roh Kudus masuk dalam pribadi saya dan dia akan buat saya berkhotbah dalam bahasa Sumba. Artinya Tuhan mau supaya orang-orang non-Yahudi pun juga, saudara, yang tinggal di luar Israel, Yerusalem, mereka bisa mendengarkan Injil. Kenapa? Karena Injil bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi Injil juga untuk semua orang. Nah, ketika itu dicurahkan, saudara, mereka tercengang-cengang dan mereka bingung. Bahkan ayat 12 sampai 13 berkata begini, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara lihat, ketika orang berbahasa roh, orang yang tidak mengalami, dia akan berkata bahwa orang itu mabuk oleh anggur manis. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tidak mengalami, saudara, seperti yang orang lain alami. Ada satu hamba Tuhan berkata bahwa orang yang berbahasa roh hari ini, dia mengalami gangguan jiwa. Tidak mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena Roh Kudus akan terus berkarya. Dalam perjanjian lama dia berkarya, dalam perjanjian baru dia berkarya, dan sampai kesudahan zaman dia akan terus
berkarya. Jadi ini yang terjadi. Yang pertama, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, saudara, dan mereka berbahasa roh sehingga orang-orang bisa mengerti apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Dan ini disebut, saudara, senolalia. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, saudara, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, saudara, mereka berbahasa roh yang disebut senolalia. Tapi ketika saudara belajar nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46, saudara, Petrus menumpangkan tangan kepada orang-orang pada waktu itu dan mereka juga mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas mereka, maka mereka berbahasa roh. Dan bahasa roh yang dicatat pada waktu itu adalah glossolalia. Artinya bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia karena diberikan oleh Allah, sehingga ada orang yang harus bisa menafsirkannya. Itu pun juga yang terjadi di gereja Korintus, di mana Paulus mau supaya kalau dalam ibadah ada yang berbahasa roh, maka ada juga yang harus apa, saudara? Menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, jangan pakai bahasa roh dalam ibadah. Sekali lagi, bahasa roh tidak salah karena Paulus sendiri pun juga berbahasa roh. Dan dia tidak melarang orang, saudara tahu, untuk berbahasa roh. Tapi semuanya harus berlangsung dengan apa, saudara? Dengan tertib. Artinya, ketika Tuhan bekerja, saudara, sesuatu yang supranatural. Tapi sesuatu juga yang harus bisa diterima dengan apa? Logika. Orang bisa apa, saudara? Mengerti. Tapi ketika tidak ada yang bisa, saudara, menafsirkan bahasa roh, maka bahasa roh kita pakai untuk membangun diri sendiri. Lewat apa, saudara? Ketika penyembahan, ketika berdoa secara pribadi dengan Tuhan, kita menggunakan apa? Bahasa roh. Berarti ada dua fungsi atau ada dua manfaat. Yang pertama, manfaatnya untuk membangun orang lain. Kemudian yang kedua, untuk membangun apa? Diri sendiri. Kita harus kejar, saudara, kasih. Tapi kita juga harus mengusahakan karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saya mencatat, saudara, ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, maka ada 3 cara yang Roh Kudus bekerja untuk membaptis. Cara yang pertama, dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca buat saudara saja. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itulah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua apa, saudara? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ketika Roh Kudus mau bekerja, saudara, maka ada 3 hal. Hal yang pertama adalah orang-orang harus apa? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sebab apa? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ketika orang bertekun, saudara, dengan sehati dalam doa, maka Roh Kudus pasti akan bekerja. Itu sebabnya, saudara, ibadah yang namanya doa puasa 10 hari itu bukan sesuatu yang terjadi pada zaman itu saja. Tapi pada zaman ini juga kita perlu melakukan, saudara, doa 10 hari. Kenapa? Karena ketika orang bersama-sama bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, pasti ada karya Roh Kudus yang Tuhan nyatakan di dalam hidup dan juga pelayanan kita. Sekali lagi, hanya orang yang setia dan taat saja yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang tidak setia dan tidak taat tidak pernah akan dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya, saudara mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Mau? Kita yang bisa menjawab sendiri. Kalau saudara tidak mau, tidak apa-apa. Karena Tuhan mau pakai orang, saudara, bukan karena dia memaksa, tapi dia terus memanggil. Kalau saudara mau, dia pakai. Tapi kalau tidak mau juga, dia tidak akan pakai. Ingat kisah Musa? Ketika Tuhan panggil Musa, saudara, banyak alasan, saudara. Ya, tapi ketika saudara tahu Tuhan berfirman kepada dia, saudara, dan dia mau, maka Tuhan pakai dia dengan luar
menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Ketika Yeremia saudara dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, Tuhan, saya masih muda, tapi Tuhan berfirman, bla 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 dan lain sebagainya saudara. Akhirnya dia menerima panggilan daripada Tuhan. Hanya orang yang mau saja yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang tidak mau, Tuhan tidak akan mau pakai dia. Karena ketika seseorang mau, itu bukti bahwa dia tidak melihat kekurangan dia, tapi dia melihat bagaimana Tuhan mau supaya dia bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami baptisan Roh Kudus dan mengalami karunia Roh Kudus, maka yang pertama cara kerja adalah kita harus dengan sehati bertekun dalam doa. Kalau tahu berdoa, Roh Kudus akan bekerja. Karena ingat, Roh Kudus juga adalah pribadi. Jadi dia bisa apa saudara? Dia bisa datang, dia juga bisa apa? Undur. Ketika orang berdoa, maka orang meminta supaya Roh Kudus datang dan melawat mereka. Sehingga apa? Tuhan hadir dan karya Roh Kudus itu nyata. Dan ketika kita membaca saudara, mereka berdoa dengan tekun di loteng Yerusalem. Maka Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus, bahkan mereka mengalami karunia Roh Kudus, yakni apa? Berbahasa roh. Yang kedua, cara kerja daripada Roh Kudus adalah melalui pemberitaan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Bang Gembala silakan baca buat kita. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Yes. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Amin. Saudara perhatikan, ketika Petrus khotbah di rumah Kornelius, maka Roh Kudus tercurah sehingga apa? Orang mengalami karya Roh Kudus. Jadi ketika orang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bisa bekerja sehingga orang mengalami apa? Lawatan Roh Kudus. Lewat pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama lewat doa secara tekun bersama-sama. Yang kedua lewat pemberitaan firman Allah. Dan yang ketiga adalah melalui penumpangan tangan. Lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal 19 ayat 5 sampai 7. Kisah Rasul 19 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara lihat, lewat penumpangan tangan. Jadi Tuhan bisa bekerja saudara dengan banyak cara. Dengan berdoa, dengan memberitakan firman Tuhan, kemudian apa saudara? Melalui penumpangan tangan. Jadi cara kerja Tuhan saudara, Roh Kudus bekerja itu berbeda dengan cara kita. Ada orang saudara yang menggutulkan sesuatu saudara dengan hal-hal tertentu. Itu tidak salah saudara. Contohnya adalah ketika orang mau diurapi, ada hamba-hamba Tuhan atau gereja yang ambil minyak kemudian apa? Urapi. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena minyak pun juga melambangkan Roh Kudus. Tapi jangan sedikit-sedikit saudara, kalau tidak ada minyak maka tidak bisa berdoa buat orang lain. Tidak bisa. Dengan penumpangan tangan pun juga Roh Kudus pasti akan apa? Tercurah. Jadi lewat apa? Doa bersama-sama dengan tekun. Lewat apa? Memberitakan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah melalui penumpangan tangan. Jadi Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Ketika Roh Kudus tercurah kepada Petrus dan rasul-rasul, mereka menjadi orang mengalami baptisan Roh Kudus dan mendapatkan karunia Roh Kudus. Bahkan lewat mereka saudara, mereka boleh mencari berkat bagi jiwa-jiwa pada waktu mereka melayani. Ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara tidak akan pernah dipakai kalau kita semua tidak mengalami Roh Kudus terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami, barulah orang lain akan apa? Mengalami. Itu sebabnya penting sekali saudara untuk berdoa kepada Tuhan, dengar firman Tuhan dan respon. Ketika ada undangan altar call, saudara buka hati orang, tumpang tangan supaya apa? Mengalami Roh
Kudus. Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun juga, karena itu semua datangnya daripada Tuhan. Berarti kesimpulannya saudara, di poin yang pertama, bahasa roh adalah salah satu tanda baptisan Roh Kudus, dan karunia Roh Kudus salah satu yang Tuhan berikan adalah berbahasa roh. Ayatnya di mana? 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 31. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau Yes. pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, Yes. atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, Yes. dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Amin. Artinya apa saudara? Kita semua diberikan karunia-karunia Roh Kudus, tapi berbeda-beda. Ada yang bisa berkata-kata dengan hikmat, ada yang bisa berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang punya karunia iman, ada yang punya karunia apa? Bernubuat, ada yang punya karunia melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karunia apa? Melakukan tanda-tanda yang ajaib. Ada yang bisa berbahasa roh, dan juga ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi kita semua punya karunia yang apa? Beda-beda. Itu sebabnya gereja harus sehat. Jangan sampai ada yang bilang begini, saya yang paling jago di gereja, saya pun karunia saudara 5, yang lain cuma dapat 1, yang lain cuma dapat 2. Dia rasa dia paling hebat. Tidak saudara, karunia itu datang dari Tuhan supaya dipakai untuk membangun apa? Orang lain. Jadi kalau orang dapat karunia, kemudian dia simpan, itu saudara guna. Itu Tuhan tidak senang, pikir Tuhan senang. Tuhan kasih karunia supaya bangun apa? Jemaat. Di mana kita ada, kita pakai karunia kita untuk apa? Melayani. Kita yang bisa saudara tahu melayani dengan kata-kata hikmat, kita bagikan kata-kata hikmat kepada sesama apa? Sesama jemaat. Kita yang mungkin punya karunia alamiah, seperti karunia murah hati, karunia menasihati, kita bisa melayani dengan karunia-karunia yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang bertumbuh dalam Tuhan dengan sehat, maka dia mengerti bahwa karunia yang Tuhan berikan bukan untuk dia simpan dan dirinya sendiri, tapi dia harus berguna bagi jemaat di mana dia berada. Amin. Harus demikian. Jadi dia harus berguna. Kemudian jangan ada yang merasa bahwa dia yang paling hebat. Semuanya harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya kita dipakai ini karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago, semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang punya 1 luar biasa, yang punya 2 luar biasa, yang punya 5 luar biasa. Tapi yang punya 9 juga kalau dia dapat, itu luar biasa. Tuhan mau supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus dan juga karunia Roh Kudus. Yang kedua saudara, karya Roh Kudus dari Pentakosta saudara sampai akhir zaman yang kedua adalah melahirkan gereja. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Tapi sebelum kita baca, saya ingin baca buat saudara Matius 16 ayat yang ke-18. Mam Gembala bisa baca Matius 16 ayatnya yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, Yes. engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yes. Yesus pernah berkata kepada Petrus, melalui iman Petrus yang diberikan oleh Tuhan, gereja akan apa saudara? Akan lahir. Itu sebabnya saudara, ketika orang berkata mereka mabuk anggur yang manis, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14 berkata apa di sana saudara? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua apa saudara? Manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat,
dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara perhatikan, ketika Roh Kudus bekerja di Pentakosta, saudara, maka yang kedua adalah Roh Kudus melahirkan apa, saudara? Gereja. Jadi gereja tidak dibangun oleh seorang pendeta, gereja tidak dibangun oleh seorang yang punya uang, tapi gereja di apa, saudara? Dibangun oleh Roh Kudus lewat nubuatan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus, saudara, kalau dia tidak bekerja, maka tidak akan terjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa. Tapi ketika dia bekerja, saudara, maka lahirlah apa, saudara? Gereja. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita ibadah, kita melayani, kita bergantung kepada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai 47. Silakan Bapak Gembala baca buat kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara lihat, gereja lahir ketika Roh Kudus berkarya. Dan ketika gereja lahir, saudara, tidak berbicara gedung, tapi berbicara apa, saudara? Pribadi. Mereka ibadah di mana, saudara? Di rumah mereka masing-masing secara bergiliran. Jadi corona datang kepada kita saat-saat ini, saudara, ada baiknya juga, di mana apa kita bisa mengadakan ibadah-ibadah di rumah kita. Saudara, sudahkah ibadah di rumah saudara? Bapak-bapak yang tidak tahu baca Alkitab, tahu baca Alkitab. Bapak-bapak yang tidak tahu berdoa, walaupun hanya doa 30 detik juga tahu berdoa. Apakah ini yang saudara lakukan dalam rumah tangga saudara? Ingat baik-baik, gereja bukan berbicara soal gedung, tapi gereja berbicara tentang apa? Pribadi. Tidak ada gedung gereja juga, buktinya kita bisa ibadah hari ini. Jadi kalau kita lihat orang bangun gereja-gereja besar, haleluya, dahsyat, kenapa? Menampung banyak jiwa. Tapi kalau sebuah gereja punya gedung yang besar, kemudian dibakar, ya kan, dihancurkan, saudara, dan orang tidak bisa ibadah di gereja, di gedung gereja, itu jangan sedih dan jangan marah. Karena gereja bukan berbicara tentang gedung, tapi gereja berbicara tentang pribadi. Di mana saja kita bisa apa, saudara? Beribadah. Jadi ini luar biasa, saudara. Ketika tantangan datang dalam pelayanan kita, saudara, mungkin dulu kita berkata bahwa kalau tidak ada gedung gereja nanti kita malu. Orang tanya gereja di mana? Kotong gereja masih di rumah. Padahal kalau saudara belajar kitab, waktu gereja lahir pertama kali, mereka ibadah bukan di gedung, tapi mereka ibadah di mana? Rumah-rumah mereka masing-masing. Itu sebabnya segala sesuatu harus dimulai dari Yerusalem. Kalau Yerusalem belum dipulihkan, maka ingat baik-baik, saudara, kita akan mengalami tantangan-tantangan ketika kita mau keluar. Tapi ketika Yerusalem sudah dipulihkan, maka kita punya kesaksian akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Yesus pernah mengecam Yerusalem, tapi sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Supaya apa? Apa yang menjadi amanat agung itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Mereka harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, mereka akan pergi memberitakan Injil dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, dan juga ujung bumi. Dan saya percaya kalau rasul-rasul bisa melakukan itu, kita pun juga yang hari ini yang mau dipakai oleh Tuhan, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara.
Bisa. Kenapa? Karena Yesaya berkata, bangsa-bangsa seperti setitik air di dalam apa, saudara? Timba. Artinya apa? Kita lihat in dunia ini besar ya. Kita lihat peta Amerika, Australia, Afrika, Asia, Eropa. Wih Tuhan, kapan kami sampai di sini? Tapi percaya tidak ada yang mustahil. Ke surga saja kita bisa. Masa di Amerika untuk melayani tidak bisa? Itu selalu saya moto dalam saya kehidupan. Saya percaya satu ketika Tuhan akan pakai saya untuk pergi melayani ke bangsa-bangsa. Karena Yesaya 49 ayat 6 berkata, aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku bisa sampai ke ujung bumi. Paulus pun berkata demikian, saudara, bahwa dia dipakai untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi karya Roh Kudus yang kedua ketika Pentakosta, saudara, adalah apa? Melahirkan gereja. Jadi tidak boleh ada orang yang sombong bilang begini, kalau saya sombong itu gereja sana akan berdiri. Jangan ada orang yang akan puji memegahkan diri berkata, kalau saya yang sudah tanam kaki di itu gereja sana akan apa? Berdiri. Siapa yang bilang bos? Bukan begitu. Yang melahirkan gereja adalah Roh Kudus lewat nubuatan Yesus Kristus yang diberikan kepada Petrus. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan mau pakai kita. Tapi kalau kita tidak mau, Tuhan tidak pernah stop orang untuk Tuhan pakai. Amen. Itu yang selalu moto dalam pelayanan saya. Kalau kita tidak mau, tidak apa-apa. Tuhan bisa pakai siapa saja, amin. Bahkan batu-batu pun juga dia bisa pakai, saudara. Jangan salah. Ketika hamba-hamba Tuhan khotbah, orang semua dengar. Tuhan pakai apa? Corona. Semua dengar lagi, Tuhan tambah nanti lagi. Loh, kita hidup nih sampai atur kita punya kehidupan. Tuhan yang atur. Soalnya ada yang jago di hadapan Tuhan. Bayangkan, bumi saja seperti setitik air dalam timba. Apalagi kita yang satu biji ini. Makam puji mau jagoan-jagoan. Tuhan putih sekali, bateria minta tolong. Makanya saya heran ya. Orang yang sudah pada gereja, sudah pada cinta Tuhan dong geng-geng. Tapi giliran saudara kalau sudah penyakit, dokter vonis, kamu sakit kanker stadium 4. Apa yang membuat saudara? Cari tim doa. Saya berdoa seluruh harus mati. Supaya lu berangkat selesai. Cari Tuhan, baterai Tuhan. Loh, kau bilang jago. Kau jago giliran sakit baterai Tuhan. Jangan jago dong. Kalau jago, cari Tuhan. Supaya kita ketika kita mengalami pencobaan berseru, itu pantas, saudara. Tapi kalau kita tidak pernah cari Tuhan, kemudian kita alami masalah, kita cari Tuhan, kayaknya hati ini kayaknya rasa bersalah. Tapi Tuhan itu Allah yang Maha Kasih, sehingga dia tidak pernah menolak apa? Manusia biar mau datang dalam kehancuran pun juga, dia tetap akan apa? Menerima. Tapi kalau ada kesempatan hari ini untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, kenapa tidak? Ada orang bilang begini, nanti saya tunggu seperti orang di sebelah Yesus tuh, ketika dia mati baru dia bilang jangan melupakan aku. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di mana? Firdaus. Ingat, itu cuma terjadi kasus satu kali saja, tidak ada yang kedua kali. Amin. Jangan tunggu nanti saya umur 70 baru saya bertobat. Jangan sampai 70, mungkin baru on the way 40 Tuhan sudah panggil sanggup. Dan ketika Tuhan panggil, tulis di prasasti di kubur, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Saya baca kemarin dulu ada satu anak saudara mati karena minum mabuk di Facebook. Ini orang saya kenal. Saya itu kaget saudara karena dia meninggal saudara kemarin bulan Mei saudara. Dan ketika dia meninggal saudara ada yang tulis, kamu telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Saya mau komen saudara tapi jangan takut jadi orang di mana dia pikir sudah saya baca saja. Bayangkan lu sentau gereja, ya kan? Sentau cari Tuhan, tapi tulis di prasasti batu nisan seperti demikian. Itu tidak pantas. Pantas bagi orang yang selama dia hidup, dia cari Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Seperti siapa? Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Barulah dengan bangga dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Jangan sontau gereja, pemalas segala macam, baru tulis di seperti demikian, sontau malu. Oh iya, jangan tulis apa-apa di situ. Kalau dia tukang isap rokok sama bertobat,
buat gambar rokok di sana, taruh di prasasti. Kalau dia tukang minum mabok, suruh pergi batu nisan, gambar botol yang minum, taruh di situ supaya orang tahu, oh ini orang meninggal karena apa? Minum mabok. Loh saudara, firman Tuhan itu disampaikan supaya orang dengar dan apa? Bertobat. Karena salah satu karya Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau orang dengar firman, ya bertobat sudah. Ya, kita semua juga saudara orang-orang yang jauh daripada Tuhan, tapi bersyukur hari ini kita datang kepada Tuhan. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, jangan main-main lagi dengan ini kehidupan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saudara siap tidak siap, Tuhan pasti akan datang yang kedua kali. Tapi kalau Tuhan belum datang dan kita sudah diangkat duluan saudara, kita harus kedapatan menjadi hamba yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Barulah kita barang dapat apa saudara? Mahkota dari Tuhan. Jadi karya Roh Kudus yang kedua adalah melahirkan gereja. Yang ketiga, karya Roh Kudus yang ketiga adalah memberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Yes. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Amin. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yes. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Yes. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Amin. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Karya Roh Kudus yang ketiga adalah apa saudara? Memberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Wow, ini luar biasa saudara. Kalau kita belajar saudara, Petrus saja menyangkal Tuhan Yesus. Yohanes pergi meninggalkan Yesus. Murid-murid semua melarikan diri. Tapi ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka menjadi orang-orang yang apa saudara? Berani memberitakan firman Allah. Ingat baik-baik, kita punya bibir mulut ini kita pakai untuk memberitakan firman Allah. Jangan kita pakai kita punya bibir mulut ini saudara untuk gosip orang, ngomong orang, fitnah orang, menjatuhkan orang. Tapi kita pakai bibir mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Di mana kita ada, kita harus memberitakan firman Tuhan. Dan beritakan firman Tuhan saudara, pasti caranya berbeda-beda. Ketika saudara di kantor, saudara bukan suruh orang ambil mimbar dan kemudian saudara khotbah orang-orang yang ada di kantor. Tapi saudara bisa menginjili mereka. Saudara bisa bagi tentang kehidupan saudara. Bagaimana saudara dulu merasa khawatir, takut tentang masa depan, tapi ketika saudara berdoa, maka Roh Kudus berikan keberanian untuk saudara bisa berpikir tentang hari depan yang luar biasa, dan hari ini saudara bisa punya masa depan yang terbaik. Cara-caranya berbeda. Yang penting kita berada di mana, kita harus apa? Berani memberitakan firman. Saya yakin habis corona saudara akan terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran saudara. Hamba-hamba Tuhan akan khotbah dengan berani, khotbah dengan tidak takut-takut lagi saudara. Kalau ada dosa tegur. Kalau Tuhan suruh khotbah tentang berkat, khotbah tentang berkat. Kalau Tuhan suruh khotbah tentang dosa, maka khotbahlah tentang apa? Dosa. Apa yang Tuhan sampaikan harus disampaikan. Jangan kasih jemaat itu yang cuman apa saudara? Minum susu terus. Harus kasih jemaat juga makan makanan
Kalau dia makan makanan keras, apa yang terjadi? Perut sakit. Nah, orang yang dengar firman juga, ketika firman Tuhan datang keras dan dia tersinggung, tidak mau ke gereja, tidak mau melayani, maka dia orang Kristen, yang disebut orang Kristen kekanak-kanakan. Ingat, yang disampaikan bukan koran, bukan majalah, bukan novel, tapi yang disampaikan apa? Firman Tuhan. Karena segala tulisan yang ditinggalkan oleh Allah, saudara, untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Hanya firman saja yang bisa mengubahkan kehidupan apa? Seseorang. Baca koran tidak bisa rubah orang. Baca buku motivasi tidak bisa rubah orang. Tapi baca Alkitab bisa merubah kehidupan daripada apa? Seseorang. Itu sebabnya kita harus berani apa? Baca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan berani. Karena saya percaya ketika kita mengalami karya Roh Kudus, maka kita yang penakut pasti akan menjadi seorang yang apa? Pemberani. Kita yang dulu saudara tahu, lihat orang saya kita mau menginjili, panau setengah mati. Tapi sekarang ngomong aja, terima tidak terima, sampaikan firman Tuhan. Yang penting kita punya tugas sudah apa? Selesai. Jangan lihat orang bikin begini kemudian kita tidak tegur. Harus tegur. Ya. Walaupun mereka merasa bahwa mereka mungkin benar, tapi tidak apa-apa, sampaikan firman Tuhan. Karena tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Diterima tidak terima, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita memberitakan firman Tuhan. Saudara lihat, ketika mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, mereka harus berhadapan dengan Pontius Pilatus, Herodes dan lain sebagainya. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan berikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka berdoa supaya apa? Tuhan mengulurkan tangan supaya ketika mereka berdoa buat orang sakit, orang sakit itu apa, saudara? Disembuhkan. Jadi yang kesembuh seorang ketika sakit bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi yang kesembuh siapa, saudara? Tuhan. Lewat karya siapa? Roh Kudus. Jadi jangan ada orang bilang begini, saya punya karunia kesembuhan ilahi. Ya, datang doa nanti saya sembuh. Saudara, tidak. Kita bisa menyembuhkan orang punya karunia yang hebat. Itu semua datang dari Tuhan lewat karya Roh Kudus. Bahkan mereka berdoa supaya Roh Kudus menyertai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan ketika mereka berdoa minta 3 hal ini, tempat di mana mereka ada, saudara, goncang, kemudian apa? Mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Berani. Kemarin saya tanya di gereja, siapa yang sudah baca surat Kisah Para Rasul sampai selesai? Cuma 1-2 orang yang sudah baca, tapi yang lain belum baca. Saya kasih kesempatan sampai tanggal 13 silakan baca ini surat Kisah Para Rasul sampai selesai. Kenapa? Karena kalau saudara baca surat Kisah Para Rasul, saudara punya roh akan menyala-nyala. Tapi kalau saudara pemalas tidak mau baca, ya tidak apa-apa. Yang penting saya suruh untuk baca firman Tuhan supaya saudara bisa mengalami apa? Karya Roh Kudus. Karena hanya orang yang mau dipakai saja yang bisa apa? Dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak apa-apa. Dan ketika saudara kemarin kami sharing di gereja, ada sekitar 12 atau 13 orang yang berdoa kemarin, masing-masing dapat rema yang luar biasa. Saya tanya, ternyata ada yang belum baca, ada yang baru mulai. Saya kasih kesempatan tanggal 13 baca sampai selesai. Dari hari ini sampai tanggal 13. Supaya saudara mengerti bagaimana Kisah Para Rasul Tuhan bekerja, sampai Kisah Para Rasul pasal 28 Tuhan bekerja dalam pelayanan Paulus menyumbang. Supaya kita jadi orang Kristen, jangan santai-santai, jangan tidak ada beban buat pelayanan gereja. Jadi orang Kristen harus punya beban untuk pelayanan apa, saudara? Gereja. Karena kita melayani bukan apa? Hamba Tuhan lihat kita, kemudian kita dapat berkat, dapat upah. Tapi kita melayani karena kita pandang siapa? Pandang Tuhan. Tuhan yang panggil kita, maka kita harus setia dengan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Harus punya beban. Kalau saudara tidak punya beban, saya percaya saudara akan jadi orang Kristen yang pergi ke gereja cuma store muka. Ya, hari Minggu pilih nanti hilang. Nanti baru hari Minggu lagi muncul di gereja. Nah, saya tidak suka seperti demikian. Saya rindu semua orang yang masuk gereja sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ada kegiatan gereja, terlibat. Ada doa di gereja, datang berdoa. Ada pelayanan sosial, kita lakukan pelayanan sosial. Pokoknya apa saja yang bisa kita buat, saudara, buat. Karena kalau kita mau ukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan, saudara akan bisa tertandingi. Saudara kan? Mau ukur dari sudut mana? Kasih uang di gereja per bulan, kita kasih berapa persen? 10%. Kita dapat berapa? 90%. Tapi Tuhan kasih apa?
Yesus Kristus anaknya yang tunggal dia berikan kepada kita. Bayangkan, surga yang mulia dia harus ada di sana. Tapi apa? Karena kita orang berdosa, dia harus rela mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Jadi kita tidak bisa banding-banding kita dengan Tuhan. Mau banding dari sisi mana? Saudara, bayang kita tidur malam saya siapa yang jaga sang kita? Bukan anjing yang jaga sang kita. Orang bilang saya piara anjing supaya kalau saya tidur malam ada pencuri datang anjing dong terham sama dia. Tidak. Pencuri datang dia buang potas anjing makan mati. Dia masa bunuh. Masa pencuri. Tapi kita tidur malam siapa yang jaga kita saudara? Tuhan. Sebab apa? Dia penjaga Israel. Kita tidur kadang-kadang sudah berdoa itu kita bangun tiba-tiba sejam 6 pagi. Bayangkan saya kalau Tuhan menjaga kita bangun kita ke rumah atau suasana ada lain. Tapi karena Tuhan jaga kita bangun semuanya apa? Aman-aman. Ya toh? Bersyukur kepada Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh berani memberitakan firman Allah. Yang keempat saudara, karya Roh Kudus dari Pentakosta sampai akhir zaman adalah mengubah cara hidup. Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Silakan menggembala baca. Ananias dan Safira. Yes. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Yes. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Yes. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Yeah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Sampai situ dulu. Saudara perhatikan, karya Roh Kudus ketika Pentakosta adalah yang keempat adalah mengubah cara hidup seseorang. Ketika pada waktu itu gereja baru berdiri, saudara, pola hidup jemaat itu berbagi satu dengan yang lain. Kalau kita baca tadi di pasal yang kedua, mereka makan minum saudara secara apa? Bergiliran. Kalau kita baca lagi saudara dalam pasal yang keempat saudara, ayat 32 sampai 36 saudara, lihat ayat 34 sampai 37 saja. Pasal yang keempat ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan apa keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini pola jemaat saudara mula-mula yang luar biasa. Nah, ketika Roh Kudus bekerja saudara, jemaat di situ mengalami perubahan cara hidup dari orang yang sakiker menjadi orang yang apa? Tahu membagi, atau orang yang tahu apa? Memberi. Dari orang yang tidak tahu perhatikan orang lain menjadi orang yang tahu memperhatikan orang lain. Ketika Roh Kudus sedang bekerja, ini dahsyat dan luar biasa. Tiba-tiba di jemaat mula-mula ada satu keluarga. Bab tua nama Ananias, bab tua nama apa? Safira. Ternyata mereka dua ini saudara menjadi orang aneh di tengah-tengah apa? Jemaat. Makanya di gereja sampai hari ini ada orang-orang aneh. Salah satu anehnya adalah orang yang tidak mau memberi bagiannya Tuhan. Saya support berulang-ulang ini tentang keuangan. Ya. Saya satu pendeta yang tidak pernah takut-takut khotbah tentang keuangan, karena saya bersih secara keuangan. Ya,
Saya sudah bilang, tidak ada pendeta yang di gereja selama 3 tahun yang dapat uang gaji. Saya sudah pernah ambil uang gaji. Bahkan orang transfer uang pi rekening untuk kasih gereja, saya kasih semua pi bendahara. Bahkan kemarin ada 2 orang yang transfer, saudara, kurang lebih sekitar 2.750.000. Saya bilang, Nia, ini nomor WhatsApp dong, minta terima kasih. Supaya kalau pendeta lain, syukur itu uang semua. Tapi saya mau jujur sebagai hamba Tuhan. Karena kalau saya setia dengan uang yang kecil, maka saya percaya Tuhan akan kasih sesuatu yang apa? Yang besar. Nah, ini jemaat semua ada pola hidup apa? Ananias dan Safira bikin nombong. Nah, dong bikin nombong, saudara, dong jual nombong tanah. Sudah harusnya ada bagian mereka, kemudian bagian siapa? Tuhan. Tapi dong putar balik dengan apa? Dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu pribadi, jadi dia bisa didukakan, dia bisa didustai. Nah, ketika ini terjadi, saudara, dong pikir Tuhan tahu. Dong tahu bahwa Petrus ini sedang dipakai oleh luar biasa, sehingga tahu apa yang mereka lakukan. Maka ketika Petrus sampaikan, saudara, maka Ananias apa, saudara, putus dia punya apa? Nyawa. Reba langsung mati. Siapa yang kasih mati sendiri? Roh Kudus. Jadi saudara jangan main-main gila tentang bagiannya Tuhan. Contohnya, saudara kerja tiap bulan kasih perpuluhan, berapa persen? 10. Ada orang tanya, Pak Andre, saya kasih perpuluhan 5% bisa? Saya bisa. Kasih perpuluhan 10%. Tuhan pembagian itu 10%. Sisanya kalau mau pakai 9% terserah. Tapi ingat, bagiannya Tuhan harus dikembalikan. Terus ada yang bilang, di perjanjian baru kan soalnya ada kata perpuluhan. Terus saya kasih contoh Ananias dan Safira. Kira-kira bagian Tuhan ada misalnya? Ada. Tuhan punya bagian ada. Bahkan uang merupakan standar terkecil dalam kehidupan kita. Uang saya kalau tidak mau beri, apalagi hidup mau diberi. Omong kosong. Orang bilang, saya cinta Tuhan, saya berikan, saya punya hidup saja. Tapi kalau saya tidak kembalikan bagian Tuhan, tidak apa-apa. Siapa yang bilang? Bagian Tuhan harus jujur dikembalikan. Karena salah satu orang yang mengalami karya Roh Kudus, dia mengalami apa? Perubahan dalam kehidupan. Salah satunya apa? Dari sifat yang pelit kepada Tuhan menjadi orang yang murah hati kepada Tuhan. Beri kepada rasul-rasul, kemudian rasul-rasul bagi kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Khotbah ini bukan cuma jemaat, tapi untuk pendeta-pendeta juga. Ada pendeta, saudara, dapat uang dari gereja, dapat gaji, tidak kasih perpuluhan di gereja. Kalau saudara belajar tentang perjanjian lama, imam-imam Lewi itu dapat persembahan, saudara, dari 11 suku. Tapi ketika mereka dapat, saudara, mereka kembalikan yang namanya persembahan khusus kepada siapa? Imam besar. Artinya apa? Pendeta, jemaat, semua harus setia mengembalikan bagiannya sama. Bagiannya Tuhan. Jangan jadi orang tipu-tipu Tuhan. Saudara tipu 1 kali, Tuhan kasih los. Tapi ulang-ulang, Bapak tua ini Bapak, dia Allah yang pribadi, jadi dia bisa didukakan. Nah, Tuhan sangat suka apa? Didukakan. Memang gila, kalau Tuhan bekerja, paling parah saudara meninggal. Tapi yang ringan-ringan, tiba-tiba saudara stroke. Saudara pilih mana? Kasih bagian Tuhan atau stroke? Sama kayak film yang di Indonesia, kan stroke. Gitu. Sama bagi-bagi orang dan stroke. Saudara pilih yang mana? Saya percaya lebih baik kembalikan bagian apa? Bagian Tuhan. Kok cuma 10% sama sekali bisa? Harus kembalikan bagian Tuhan. Karena saudara bisa dustai hamba Tuhan, tapi tidak bisa mendustai siapa? Roh Kudus. Makanya di satu gereja, saudara, yang saya tahu, semua jemaat dikasih kode untuk memberikan perpuluhan. Jadi ketika itu jemaat memberi, saudara, dia tulis dia punya kode nomor. Jadi tidak perlu tulis nama, tapi cuma tulis saja kode nomor sudah perpuluhan. Dan kalau itu orang sudah kasih perpuluhan, maka pendeta akan suruh sekretaris untuk telepon. Bayangkan, saudara, telepon untuk kembalikan. Karena ini pendeta lakukan firman Tuhan, jadi dia semua ada satu jemaat pun yang ada di gereja dia yang tidak jujur mengembalikan bagian Tuhan. Dia bilang kalau saudara tidak jujur, pergi dari gereja, yang gereja di sini. Bayangin pendeta pun keras, saudara. Saya pikir, wih mati kalau saya jadi jemaat kalau mau dibegini. Bayangkan saya, dia cek minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, saudara kalau tidak kasih, saudara, dia akan khotbah langsung dari mimbar. Wih, pendeta keras, saudara. Tapi saudara tahu, semakin dia khotbah keras, dia bikin demikian, saudara.
Jemaat semakin memberi dan semakin apa? Diberkati. Karena mereka jujur mengembalikan bagian Tuhan. Karena ketika kita mengembalikan bagian Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap surga dan akan mencurahkan berkatnya bagi siapa? Bagi hidup kita. Kita yang beri, kita juga yang apa? Dapat berkat. Siapa yang sudah beri, sudah akan dapat berkat. Baik kalau sudah dapat berkat, tapi kalau Tuhan cabut nyawa seperti Ananias, saudara pilih yang mana? Lebih baik kembalikan apa? Bagian Tuhan. Lihat ayat ke-7, lanjut. Ayat 7 sampai ayat 11. Lanjut baca. Ayat yang ke 7 sampai 11. Pasal 5 tadi. Pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya dari samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar. Amin. Saudara lihat, ternyata suami son takut Tuhan, istri juga son takut Tuhan. Kira-kira kayak begini masih ketemu bosan di Kota Kupang kalau mau begini? Wih, banyak. Wih. Suami susah takut Tuhan, istri bukannya togor. Boleh begitu Bapak, kita kan jual tanah sudah dapat untung, jadi bagiannya Tuhan begini. Tak mau tua juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh dia punya suami Ananias. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Petrus tanya, bukannya dia jujur, tapi dia jujur tapi omong kosong. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung Tuhan cabut dia punya nyawa. Bayangkan kalau barang ini terjadi hari-hari ini, saya percaya mati banyak orang. Kita ibadah-ibadah, tiba-tiba ada yang meninggal. Pas doa berkat, jatuh langsung putus nafas. Kenapa? Pas kolekte dia suruh kasih kolekte. Pas perpuluhan dia suruh kasih perpuluhan. Maka matilah dia. Woi, saya percaya itu gereja akan jadi tempat yang angker. Orang takut di gereja. Kenapa? Karena itu tempat bunuh orang banyak di situ. Gara-gara tidak kasih bagian Tuhan, langsung Tuhan putus nafas. Tapi Tuhan kita, saudara, Tuhan yang selalu kasih apa? Kesempatan demi kesempatan. Karena ini terjadi bukan cuma di pasal 4 dan pasal 5, tapi pasal 2 itu sudah apa saudara? Terjadi. Artinya Tuhan sudah kasih kesempatan kepada mereka untuk berubah. Tapi memang imam tua sama berubah. Akhirnya lama-lama kumpul dosa, maka upah dosa adalah maut. Jadi orang yang bikin dosa, salah satunya yang nonton ini khotbah pada pagi ini, yang tahan bagian Tuhan, ini hari bertobat kembalikan bagian Tuhan. Sebelum saudara putus napas, seperti Ananias dan Safira. Woi, Pak Andre khotbah kota putus napas. Kau ini firman yang ngomong, bukan saya ngomong. Lu suka terserah, yang penting saya suka firman Tuhan. Karya Roh Kudus yang keempat pada Pentakosta adalah mengubah cara hidup. Kita yang tidak pernah mengembalikan bagian Tuhan, yang pelit kepada Tuhan, hari ini setia mengembalikan kepada Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang yang apa saudara? Membutuhkan. Dan yang kelima yang terakhir, karya Roh Kudus dari Pentakosta sampai akhir zaman adalah memberi keberanian untuk rela mati demi Kristus. Lihat Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Silakan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Yes. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Yes. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah
mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah. Amin. Saudara lihat, dia dipilih menjadi salah satu diaken yang membantu rasul-rasul pada waktu itu. Tapi ketika dia berhadapan dengan maut, apakah dia takut, saudara? Tidak takut. Justru dia melihat ke langit, dia melihat kemuliaan Allah, dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ketika itu, saudara, dia berhadapan dengan maut, tapi dia tidak takut mati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang mengalami karya Roh Kudus, tidak pernah takut mati, tidak pernah mempertahankan nyawanya. Dia rela kehilangan nyawanya walaupun hari ini, tapi nanti ketika Yesus datang di awan-awan yang kedua kali, maka dia akan dibangkitkan, akan kembali hidup. Bahkan firman Tuhan mencatat akan memerintah bersama dengan Kristus di Yerusalem yang baru. Jadi jangan takut seperti Stefanus yang penuh dengan apa, saudara? Roh Kudus. Ketika dia berhadapan dengan maut sekalipun juga, jangan pernah takut. Ya, ini sesuatu yang berat, saudara, tapi ingat baik-baik. Paulus berkata, kita dipanggil bukan untuk percaya saja kepada Kristus, tapi harus menderita demi Kristus. Mati sekalipun juga tidak masalah. Kehilangan nyawa hari ini sama seperti juga kehilangan nyawa nanti. Tapi yang penting adalah ketika kita kehilangan nyawa, kita mati karena siapa, saudara? Karena Tuhan Yesus. Upah besar Tuhan sediakan bagi kita. Hari-hari ini zaman semakin susah, apa-apa semakin membuat kita khawatir. Tapi ingat baik-baik, ini adalah masa di mana kita akan menghadapinya. Hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan saja yang bisa menghadapi masa-masa yang sukar sulit hari-hari ini. Ingat, ketika kita mengiring Yesus, kita harus rela mati demi apa, saudara? Kristus. Itu sebabnya kalau iring Tuhan jangan banyak alasan. Iring Tuhan sungguh-sungguh. Bayangkan, saudara, kalau Stefanus ini tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dia akan menyangkal siapa, saudara? Kristus. Tapi karena dia penuh dengan Roh Kudus, walaupun dia mati pun juga tidak masalah. Karena darah seorang martir itu tidak pernah akan tertumpah dengan sia-sia. Tapi ketika orang meninggal karena nama Yesus, maka di situ pasti akan gereja lahir dan banyak jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara lihat, penginjilan di mana-mana terjadi itu bukan karena enak-enak, tapi ada darah yang pernah tertumpah di situ. Contohnya seperti apa? Nomensen yang melayani di daerah Sumatera Utara, ya, mereka bikin dia punya patung, saudara, di satu kota namanya Kabupaten Tarutung. Itu patung bagus sekali. Mereka mengenang satu orang namanya Nomensen. Sebelum Nomensen sampai, saudara, ada orang-orang yang terlebih dahulu yang turun ke tanah Batak untuk menginjili orang-orang Batak. Tapi ketika mereka turun, saudara, mereka dibunuh, saudara. Darah mereka tertumpah di tanah tersebut. Kemudian Tuhan utus Nomensen pergi meninggalkan dia, dan dia sampai di sana, saudara. Maka dia menginjili di sana. Orang Batak, saudara, ribuan orang kenal Tuhan. Dan bersyukur lewat pelayanan dia, lahirlah sebuah gereja yang disebut Gereja HKBP, Hurio Kristen Batak Protestan. Siapa yang buat itu pelayanan berdiri, saudara? Roh Kudus. Tapi lewat siapa, saudara? Nomensen. Dia mati di sana, saudara. Dan hari ini ada banyak orang Batak yang bisa jadi orang Kristen. Gara-gara apa? Darah yang pernah tertumpah di sana. Jadi ketika kita melayani, saudara, kalau keringat baru keluar, saya jangan alasan terlalu banyak, boleh. Melayani harus apa? Sungguh-sungguh. Ya? Yesus saja berdoa sampai darah saudara keluar. Karena apa? Karena dia takut menghadapi maut. Tapi dia berkata, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Mengikut Tuhan, saudara, tidak enak. Mengikut Tuhan, saudara, akan ada hal-hal yang membuat saudara rugi, saudara. Salah satunya adalah kehilangan nyawa. Tapi ingat baik-baik, kita kehilangan nyawa, kita percaya bahwa Tuhan akan kembali memberikan kepada kita. Jadi ketika karya Roh Kudus bekerja, saudara, maka yang pertama, membaptis dengan Roh Kudus dan memberikan karunia Roh Kudus kepada orang percaya. Yang kedua adalah melahirkan gereja. Yang ketiga adalah memberi keberanian untuk memberitakan
firman Allah. Yang keempat, mengubah cara hidup. Dan yang kelima adalah memberi keberanian untuk rela mati demi Kristus. Jangan takut, percaya Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan juga yang memiliki kehidupan. Kita mati hari ini dengan pelayanan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan sudah menyediakan mahkota yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak sebanding dengan rasul-rasul yang melayani pada waktu itu. Soalnya ada bandingan. Kita mau tanding dari hal apapun juga, saudara, bandingan. Tapi begitu pun juga, saudara, mereka itu rela menderita, bahkan rela mati demi Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita yang melayani mungkin masih enak-enak saja, jangan pakai alasan lagi untuk tidak mau mencintai Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, cintailah Tuhan. Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati bahwa kita sedang ada di mana, dalam pekerjaannya. Dan Tuhan berkata, sabaslah engkau, hambaku yang setia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tutup Alkitab, saudara. Mari kita angkat satu pujian.